Stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Transete ASEAN itulah predikat yang saat ini disematkan ke Indonesia. Pasalnya, cara-cara yang dilakukan Indonesia kerap kali dilakukan oleh negara lain, khususnya di negara ASEAN, mulai dari menaturalisasi pemain keturunan hingga beberapa tradisi yang dilakukan timnas yang turut ditiru. Dalam hal ini, negara yang melakukannya adalah Thailand, hingga Malaysia. Uniknya tidak semuanya sama dengan apa yang dilakukan Indonesia. Di sisi lain ada pula kabar dari Vietnam yang mana mereka dibuat terkejut karena saat bermain di Vietnam, Indonesia malah mendatangkan supporter impor dari Ukraina. Lalu bagaimana ceritanya? Berikut jawaban selengkapnya. Ya, saat ini ada dua ritual yang biasanya selalu dilakukan timnas Indonesia usai bertanding. Ritual pertama adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter yang hadir di stadion. Saat bernyanyi, para pemain dan staf pelatih berkumpul di lapangan. Ritual ini tetap dilakukan meski Indonesia mengalami kekalahan. Misalnya, yang terjadi bulan lalu, saat Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 4-0. Meski kalah telak, namun para pemain tetap bertahan untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa hubungan antara pemain dan supporter harus tetap terjaga dan semakin kompak untuk mendapatkan yang terbaik. Sedangkan ritual yang kedua adalah saat para pemain mengelilingi stadion tujuannya sama, yakni agar bisa lebih dekat dengan para supporter. Selain itu, ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para supporter yang sudah memberikan dukungannya. Dan pada akhirnya, ritual yang dilakukan Indonesia perlahan mulai memancarkan aura positif. Buktinya mereka mampu mengukir sejarah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang coba dilakukan oleh para pemain timnas yang saat ini tengah bermain di ajang Piala AFF. Apa yang dilakukan Indonesia selama ini, rupanya sudah dilirik oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Saat mereka mencoba melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh Indonesia, sayangnya kedua negara belum bisa melakukannya dengan sempurna. Misalnya seperti yang ditunjukkan Thailand, saat hendak menemui fans di Stadion Raja Manggala, pelatih Thailand malah memilih meninggalkan mereka dan kembali ke ruang ganti. Momen itulah yang membuat Madam Pang kecewa, karena apa yang dilakukan pelatih Thailand itu sama saja dengan tidak memberikan asa hormat sedikitpun kepada para supporter yang hadir di stadion. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy. Berikutnya ada Malaysia. Terkait negara ini, memang tidak mengherankan karena selalu meniru apa yang dilakukan Indonesia. Saat bermain dengan Thailand, para pemain Malaysia tampak ingin memberikan ucapan terima kasih kepada para fans dengan cara bernyanyi bersama-sama. Sayangnya apa yang ditunjukkan oleh para pemain Malaysia tidak kompak, dan mereka malah berdiri sendiri-sendiri tanpa ada reaksi. Berbeda dengan Indonesia yang biasanya para pemainnya saling berpelukan. Ritual-ritual Indonesia menjadi sorotan media Jepang. Mereka tidak hanya terkenal di kawasan ASEAN. Ritual-ritual yang biasa dilakukan timnas Indonesia juga dikenal luas di Asia.
Sesuatu yang sangat wajar karena level Indonesia saat ini sudah berada di Asia, bukan ASEAN lagi. Soal isu ini, salah satu media Jepang yang memberikan pujian terhadap ritual yang biasa dilakukan oleh para pemain timnas. Intinya, media tersebut memuji para fans Indonesia yang tetap bertahan di stadion meski saat Indonesia kalah dari Jepang. Para fans tersebut kemudian menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama dengan para pemain timnas Indonesia. Ritual yang dilakukan oleh para pemain Indonesia tersebut terlihat sangat kompak. Baik itu pemain lokal maupun pemain keturunan. Hal inilah yang membuat fans Malaysia iri dengan Indonesia. Mereka iri karena pemain naturalisasi Malaysia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, fans Malaysia juga heran mengapa para pemain keturunan Indonesia bisa langsung menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, meski belum hafal. Setidaknya ada usaha dari masing-masing pemain. Hal yang sangat berbeda ditunjukkan oleh para pemain naturalisasi Malaysia, di mana saat lagu kebangsaan Malaysia dinyanyikan, para pemain naturalisasi mereka hanya terdiam, karena tak hafal liriknya. Di pertandingan kemarin melawan Vietnam ada beberapa fans Indonesia yang rela datang memberikan dukungannya, yang datang beragam, ada yang tinggal di negara tersebut, namun ada juga yang rela datang langsung dari Indonesia. Namun di balik semua itu ada satu fans yang membuat semua orang penasaran, bahkan fans Vietnam pun heran. Fans yang dimaksud adalah seorang warga Ukraina yang justru memberikan dukungan kepada Indonesia. Hal itulah yang membuat Vietnam akhirnya tahu bahwa Indonesia sebenarnya memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga tak heran jika ada bule yang rela memberikan dukungan untuk timnas. Teman-teman, aku orang Ukraina ini malah bikin aku akan tim nasional Indonesia. Yang sangat menarik dan sangat dinantikan, apakah ada cerita lanjutan soal tradisi yang biasa dibawakan oleh timnas Indonesia, sebuah tradisi yang juga sudah mulai dilakukan oleh negara lain. Seperti Malaysia dan Thailand, bagi kita sebagai warga negara Indonesia, boleh saja tradisi tersebut ditiru, asal tujuannya baik dan membuat hubungan antar pemain dan pendukungnya semakin erat. Seperti yang saat ini tengah dirasakan oleh timnas Indonesia. Nah, itulah cerita di balik tradisi yang biasa dilakukan oleh timnas Indonesia yang kini tengah menjadi sorotan media Jepang.